Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alih. Pemirsa ITV channel yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selamat berjumpa kembali pada program Tausiah Ramadan yang diselenggarakan oleh ITV channel dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bersama saya Ustadz Abdi Kurnia. Pemirsa yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini terdapat sebuah malam yang disebut-sebut sebagai malam yang paling bernilai di dalam bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita umat Islam untuk berusaha mendapatkan malam yang penuh kemuliaan ini dengan cara memperbanyak kebajikan dan ibadah-ibadah sunnah di malam tersebut. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran, surat ke-97 atau surat Al-Qadar, dijelaskan secara jelas, secara detail bagaimana sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu. Saya akan bacakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wama adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dimuliakan Allah, surat Al-Qadar itu menjelaskan secara gamblang bahwa malam Lailatul Qadar mempunyai kemuliaan karena di malam itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu Al-Quran ke langit dunia. Lalu yang kedua, di malam itulah para malaikat turun untuk mengatur semua urusan. Para ulama berkesimpulan, siapa yang berdoa di malam Lailatul Qadar, maka doanya pasti diijabah atau dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyampaikan keinginan yang baik di malam Lailatul Qadar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan sampaikan keinginan-keinginan baiknya itu. Dan barang siapa yang meminta ampun di malam Lailatul Qadar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan bagi orang yang menginginkannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, tentu keberadaan malam Lailatul Qadar ini mengundang pertanyaan kita semua. Kapan malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan? Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Istri beliau, Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apabila datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW mengencangkan ikat pinggangnya, atau mengurangi makannya, atau mengurangi pertemuan dengan istri-istrinya. Lalu beliau membangunkan semua keluarganya dan beliau beriktikaf atau berdiam diri di dalam masjid. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perintah untuk beriktikaf ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu bercampur dengan istrimu sedangkan kamu berada dalam keadaan iktikaf di dalam masjid. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW tidak menjelaskan di malam apa Lailatul Qadar itu muncul. Hanya jadi dijelaskan pada 10 malam yang terakhir. Tentunya dengan disembunyikannya kapan malam Lailatul Qadar itu dimaksudkan agar umat Islam giat di dalam melaksanakan ibadah. Semakin mendekati akhir-akhir bulan Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk semakin memperbanyak kualitas ibadah dan jumlah ibadah yang dilakukan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kenapa Nabi SAW menyembunyikan
jatuhnya malam Lailatul Qadar, di samping untuk memacu umat Islam agar giat di dalam melaksanakan ibadah, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan di dalam sebuah hadis, sekiranya umatku tahu apa yang tersimpan di bulan Ramadan, pasti mereka akan membayangkan dan mengharapkan agar 1 tahun itu isinya adalah bulan Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disimpannya misteri Lailatul Qadar ini juga mengandung sebuah pelajaran agar kita melakukan sesuatu bukan karena timing, bukan karena waktu, tetapi kita melakukan sebuah kebaikan itu semata-mata karena tanggung jawab kita untuk melakukan kebaikan, semata-mata dengan keyakinan bahwa dengan kita melakukan kebaikan itu pasti ada balasan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan di dalam surat Ar-Rahman, surat yang ke-55, hal jazaul ihsan illal ihsan, bukankah kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan. Tetapi meskipun Nabi Muhammad SAW menyembunyikan kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar itu, berkembang berbagai pendapat tentang malam Lailatul Qadar. Di antaranya pendapat yang dikemukakan oleh sepupu Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibnu Abbas. Sebagaimana dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi, Abdullah ibnu Abbas telah memberitahukan bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27. Hanya saja Abdullah ibnu Abbas tidak mau mempublikasi apa yang dia sampaikan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Keterangan dari Abdullah bin Abbas inilah yang dijadikan sebagai pegangan oleh kebanyakan saudara-saudara kita umat Islam di beberapa tempat di negara kita ini. Karena itu mereka mengadakan pawai arak-arakan pada malam ke-27 Ramadan, karena mereka meyakini bahwa pada malam itu jatuh malam Lailatul Qadar. Ada juga di antara mereka yang sengaja berdiam diri di masjid pada malam ke-27 karena mereka meyakini bahwa malam ke-27 itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan ada pula di antara mereka yang mengadakan kebiasaan khataman Al-Quran pada malam ke-27 Ramadan dengan sebuah keyakinan bahwa pada malam ke-27 Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu terjebak kepada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah kita, tetapi marilah kita berpegang kepada apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi biasa mengisi 10 malam terakhir dengan memperbanyak ibadah sunnah, yaitu beriktikaf, melaksanakan sholat malam, menghatamkan Al-Quran di masjid. Maka seyogianya kita yang mengaku beriman dan mencintai Nabi Muhammad SAW mengikuti jejak beliau dengan cara melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Cukup banyak manfaat yang bisa kita rasakan dari pelaksanaan i'tikaf, terutama begitu memasuki malam hari raya Idul Fitr, kita betul-betul merasakan betapa syahdu dan indahnya ibadah saum Ramadan yang telah kita jalankan selama 1 bulan. Betapa nikmatnya kita hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan semakin mengantarkan kita kepada pengertian fitrah sebagaimana yang disebutkan di dalam doa yang kita baca sewaktu kita bersalaman. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang kembali kepada fitrah dan orang-orang yang beruntung sepanjang tahun kita berada di dalam kebaikan. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan tausiah kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada tayangan program-program Ramadan berikutnya. Saya atas pribadi Abdi Kurnia mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.